Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan membahas tentang operasi kali dan bagi pada bilangan pecahan. Masih bersama saya, Tin Fatimah. Saya memiliki komitmen akan terus membuat video pembelajaran insya Allah selagi diperlukan agar mempermudah para siswa belajar matematika dengan pembelajaran jarak jauh ya. Dan video-video ini di-share di YouTube channel saya, Atin Fatimah. Siapkan catatannya, kita mulai saja langsung. Untuk operasi kali dan bagi, aturan yang dipakai masih sama dengan aturan yang dipakai pada bilangan bulat. Jadi dua bilangan yang bertanda sama kalau dikalikan hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Dan apabila dua bilangan bertanda beda, maka menghasilkan bilangan negatif. Sifat-sifat operasi pun masih sama ya. Jadi pada perkalian berlaku sifat komutatif, asosiatif, juga distributif. Sedangkan pada pembagian tidak berlaku ketiga sifat tersebut. Kita lanjutkan bahasannya. Kita mulai dengan operasi kali. Apabila kalian menemukan pecahan A per B, kemudian dikalikan C per D, maka caranya sama dengan pembilang kali pembilangnya dibagi penyebut kali penyebutnya ya. Contoh, 2 per 3 kali 1 per 4. Ini hasilnya 2 kali 1 per 3 kali 4 atau 2 per 12 atau dibagi 2 masing-masing jadi 1 per 6. Contoh lain, 5 per 7 kali 14 per 10. Nah, bagaimana dengan ini? Kita lakukan ya. 5 kali 14, 7 kali 10. Agar lebih sederhana hasilnya, maka kita bisa langsung saja di sini, kan ini perkalian ya, ini juga perkalian. Artinya kita bisa membagi 5 oleh 5. Nah, di sini di penyebut ada enggak bilangan yang bisa dibagi oleh 5? Ada ya, 10. Dibagi 5 hasilnya 2. 14 juga bisa dibagi 7 kan ya. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Sehingga hasilnya adalah 2 per 2 atau 1. 6 per 9 kali 3 per 8. Coba kalau begini gimana? 6 kali 3 per 9 kali 8. Di sini bisa dibagi 3, ini pun bisa dibagi 3 ya. 3, 6 dibagi 2, 3, dan 8 dibagi 2, 4. Sehingga hasilnya 3 kali 1, 3, 3 kali 4, 12. Ini pun masing-masing masih bisa dibagi oleh 3, diperoleh 1 per 4. Nah, coba sendiri ini di buku catatan. Nomor 1, 3 per 8 kali 2 per 15. Nanti kalian hasilnya harus berupa pecahan sederhana ya. Nomor 2, 5 per 12 kali 18 per 25. Sedangkan operasi bagi, apa sih operasi bagi? Nah, operasi bagi pada pecahan, karena kalian tahu operasi bagi ini merupakan operasi inverse atau kebalikan dari operasi kali. Maka aturannya ketika kalian menemukan pembagian A per B dibagi oleh C per D, kalian bisa ubah ini menjadi bentuk perkalian di mana bilangan yang dibaginya tetap ya, tetapi tanda baginya kita ubah menjadi perkalian dan pembaginya kita ganti menjadi kebalikannya. Gitu, bisa dipahami ya? Ulangi ya. Kalau A per B dibagi C per D, ini sama dengan A per B-nya tetap. Jadi ini tetap. Tetap ya, jangan berubah. Karena kalau ada anak yang nggak ngerti biasanya, karena ingatnya dibalik, maka dibalik dua-duanya itu salah ya. Bilangan yang dibagi tetap. Tanda bagi berubah jadi kali. Ini berubah. Berubah ya. Jadi bagi berubah jadi kali. Sedangkan bilangan yang membagi nih berubah menjadi kebalikannya. Sebagai contoh, 3 per 7 dibagi 4 per 5. Ini hasilnya 3 per 7-nya tetap,
baginya menjadi kali, 4/5 jadi 5/4. Hasilnya 15/28. Ada faktor yang sama? Tidak ada ya. Karena kita tahu ini 1, 3, 5, 15. Kalau di sini 1, 2, 4, 7, 14, 28. Jadi tidak ada faktor yang sama. Sehingga ini sudah merupakan pecahan yang sederhana. Contoh berikutnya, 12/15 dibagi 30/21. Maka hasilnya 12/15-nya tetap, tanda bagi berubah jadi kali, ini diubah menjadi kebalikannya. Diperoleh 12 kali 21. Ini kalian boleh mengalikannya, tapi boleh juga supaya tidak terlalu besar hasilnya. Antara pembilang dan penyebut yang memiliki faktor yang sama, kita bisa langsung bagi oleh faktor yang sama. Misalkan nih 12 dengan 30 sama-sama bisa dibagi 6, ini 2, ini 5 gitu ya. 21 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 3, berarti ini 7, ini 5. Maka hasil akhirnya 2 kali 7 14, 5 kali 5 25. Dan ini merupakan bilangan pecahan sederhana. Untuk latihannya, silakan kalian coba ya. 4/7 dibagi 12/21. Nomor 2, 35/60 dibagi 24/21. Yang ketiga, 5/6 dibagi 12/15. Yang keempat, 3/5 dibagi 6/8. Oke, silahkan coba ya. Lalu bagaimana apabila yang dilibatkan adalah bilangan desimal atau dalam bentuk persen? Perkalian pada bilangan desimal. 3,5 kali 2,7. Untuk menyelesaikannya, kalian lakukan perkalian seperti pada bilangan bulat ya, tanpa adanya koma. Contoh ya, ini pengerjaannya seperti yang kita potret di buku catatan. 7 kali 5, 35 gitu kan ya. 7 kali 3, 21 tambah 3, 24. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Kemudian jumlahkan ke bawah 5, 4, dan 9. Karena tadi yang dikalikan adalah 3,5 dan 2,7, maka kita hitung banyaknya angka di belakang koma. Di sini ada 1 angka, di sini ada 1 angka juga. Jadi kalau ditotalkan berapa angka? 2 ya. Maka di hasil perkaliannya pun kita tulis 2 angka di belakang koma ya. Jadi komanya letakkan sehingga terdapat 2 angka di belakang koma. Contoh lainnya, 0,005 kali 2,9. Nah, bagaimana ini? Langsung saja, karena kita sudah tahu aturannya bahwa nanti pada hasil akhirnya harus ada, berarti di sini 3 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Berarti totalnya ada 4 angka ya, 4 angka di belakang koma. Langsung saja kita kalikan 29 kali 5 ya, agar mudah. 5 kali 9, 45. 5 kali 2, 10, tambah 4, 14. Nah, karena harus ada 4 angka di belakang koma, berarti pada hasil akhirnya ini tulis dulu 1, 2, 3, 4,0 gitu ya. Karena di sini angkanya cuma 3, berarti pasti ada 0 di sini. 5, 4, 1. Ini pun masih ada tempat yang belum ada bilangannya. Berarti di sini adalah 0 juga. Jadi tulis lagi ya, ini kurang bagus. 0,0145. Bisa dipahami ya. Jadi pada hasil perkalian harus terdapat 4 angka di belakang koma. Nah, bagaimana bila melibatkan bilangan persen? 20% kali 0,5 misalkan gini. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu 20% itu kan 20/100 ya. 20/100 kali
0,5 itu kan 5/10. Ya langsung saja 20 kali 5 per 100 kali 10. Ini dengan ini 2 ya. 2 kali 5 10 dibagi 100, 1/10 gitu ya. Jadi cukup mudah, asal kalian perkaliannya lancar, insya Allah perkalian pada bilangan pecahan pun tidak akan menjadi soal. Nah, untuk pembagiannya pada bilangan desimal bagaimana? Pembagian pada bilangan desimal, misalkan 0,45 dibagi 0,5. Untuk mengerjakan ini, agar lebih mudah kita ubah ke pecahan. 0,45 itu kan 45/100. Dibagi ini juga 5/10. Maka hasilnya 45/100 kali 10/5. Atau ini bisa langsung dibagi ini ya. Uang nolnya 1. Artinya apa? 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 10. 45 dibagi 5 9. Maka hasil akhirnya adalah 9/10. Kalau diminta harus kembalikan ke dalam bentuk desimal, kita tahu bahwa 9/10 itu sama dengan 0,9. Jadi satu angka di belakang koma karena penyebutnya 10. Semoga dipahami, dan ini untuk latihan kalian. Untuk latihan silahkan coba sendiri ya. 3,75 dibagi 0,8. Yang kedua 2,45 kali 3,1. Yang ketiga 25% kali 0,09. Yang keempat 45% dibagi 1/5. Ya, ini silahkan dicoba sendiri. Anak-anakku sekalian, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.